Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Waduh, kurang semangat ini ya. Allahu Akbar ini bisa pakai tangan kan? Allahu Akbar. Oke. Bapak ulangi biar agak semangat. Apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk kita semuanya. Baik teman-teman, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam kegiatan perkuliahan kita, mata kuliah fikih, ilmu fikih. Alhamdulillah pada pertemuan yang kelima ini kita akan bertemu dan mengkaji berkaitan dengan pengertian dan pensyariatan ibadah sholat. Pada minggu yang lalu kita telah mendengarkan, kita telah mendapatkan materi berkaitan dengan syarat-syarat sebelum sholat. Karena fikih itu hanya ada dua, fikih itu hanya berkaitan dengan sah dan tidak sahnya dalam beribadah. Sholatnya sah atau tidak, nah itu bagiannya fikih. Nah kalau kemarin syarat sah sholat itu adalah punya wudu. Kalau orang punya wudu maka salatnya sah. Kalau tidak punya wudu maka salatnya tidak sah. Artinya kalau orang sholat dan sah, syarat dan rukunnya terpenuhi, maka itu sudah menjadi sholatnya sudah baik, sudah benar menurut aturan syariat. Nah kebetulan hari ini memang agendanya hari ini pada pertemuan kelima ini kita akan mengikuti, akan mengkaji, mendiskusikan tentang pensyariatan terkait dengan ibadah salat. Baik, sebelum Bapak memulai, Bapak akan absen terlebih dahulu. Pertama, Nadia ada? Septiani ada? Hadir. Oke, semuanya alhamdulillah ya, hadir pada semuanya pada kali ini. Baik teman-teman, kita akan mengkaji terlebih dahulu sebelum pada materi yang selanjutnya. Kita akan melihat pengertian tentang sholat. Siapa di antara kalian yang tahu tentang sholat secara bahasa? Ibadah. Ada yang lain tentang sholat? Doa. Sholat doa. Bagus. Oke, teman-teman, ini berkaitan dengan pengertian sholat. Sholat secara bahasa itu as-sholat lugatan ad-du'a. Jadi secara bahasa sholat itu adalah doa. Jadi sholat menurut lugat adalah doa. Berkaitan dengan ini, bahwa sholat itu adalah doa, diambil dari surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum mutazakihim biha wa shalli alaihim. Dalam ayat ini bahwa sholat itu dimaknai sebagai doa. Jadi kalau kadar-kadar saudara berdoa, ya Allah berikanlah rezeki yang banyak kepadaku, itu adalah sholat. Kemudian kalau kita juga meminta kepada Allah, artinya itu adalah perintah kepada Allah. Kalau perintah kepada Allah itu adalah doa. Nah itu adalah doa. Jadi sholat menurut logat adalah doa. Nah kemudian sholat menurut istilah. Nah, sholat menurut istilah, secara istilah adalah, kita dapat kaji, kita dapat lihat, adalah serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang diberi dengan takbir dan diakhiri dengan salam diniatkan sebagai ibadah ritual. Atau dalam kalimat bahasa Arab yang sering Bapak pakai itu adalah salat itu af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bisyara iti maksusatin. Itu salat. Jadi salat itu adalah ucapan gerakan. Jadi ada ucapannya, ada gerakannya. Itu kan definisi. Maka kalau dari definisi itu dapat kita kaji bahwa sholat itu ada ucapan, ada gerakan. Yang gerakan dan ucapan itu dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar, yang dibarengi dengan niat, muftatahatun bitakbir,
dibarengi dengan takbir, dan kemudian muhtatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam bisyara iti masusotin, dengan syarat yang sudah ditentukan. Jadi syaratnya sudah ditentukan. Dengan demikian dalam sholat itu ada rukunnya. Ada rukun yang bangsa qauli, ada rukun yang bangsa fi'li. Jadi dengan demikian, teman-teman, secara istilah, secara bahasa, kita dapat mengetahui berkaitan dengan ibadah sholat. Nah, teman-teman, yang selanjutnya kita akan lebih mendalami berkaitan dengan syariat. Pensyariatan diwajibkannya ibadah sholat ini. Untuk mengkaji ini, Bapak ingin mencoba dengan model pembelajaran berbasis masalah. Untuk itu, kita akan buka sesi diskusi dengan tentu menerapkan PBL ini. Bangga, silakan dibuat kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Ada masalah, deskripsi masalah, silakan dipegang. Kita cukup yang poin 2 terakhir. Di sini silakan teman-teman boleh didiskusikan. Ini bisa dijawab dari pertanyaan bagaimana menjelaskan urgensi sholat kepada orang yang punya pernyataan tadi, yang hanya berpegang pada nilai spiritual tanpa ada ritual, tanpa usah ada gerakan sholatnya, ada yang begitu. Kemudian ada juga konsekuensi dari meninggalkan ibadah sholat. Mangga silakan didiskusikan. Boleh sebelum ke kelas semula, boleh nanti perwakilan dulu terlebih dari kelompoknya masing-masing. Mangga kelompok 1, boleh 3 orang ke depan atau 2 orang. Kita daripada permasalahan yang tadi sudah dibagiin, kurang lebih tadi permasalahannya adalah ada seseorang yang hanya berpegang pada nilai-nilai spiritual tanpa ritual. Artinya kan orang ini mempercayai keadaan Allah, tapi tidak sepenuhnya merasa sholat itu wajib untuk dilaksanakan gitu. Biasanya kalau orang yang seperti itu kan pasti tidak ada, berarti belum sepenuhnya sadar akan sholat itu apa, itu pertama. Jadi pendekatan terlebih dahulu, kemudian kita menjelaskan apa itu sholat dan manfaatnya. Jadi kan orang yang memang tidak merasa itu wajib, tidak tahu apa manfaat itu sholat. Kemudian yang nomor 5 akan disampaikan oleh Aisyah dari kita. Bagaimana yang disebutkan juga ya dalam Quran, Aisyah dalam Quran surat apa? Dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 43, yang artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi dalam Al-Quran itu sangat dijelaskan apa dari akibat meninggalkan sholat, yaitu neraka yang ada namanya sendiri, yaitu neraka Sakor. Oke, baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Jadi tadi dari yang pertama itu ada dari Al-Quran, kalau dari kami mungkin ada dari hadisnya gitu ya, di mana dari hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad itu ada di mana artinya itu perjanjian antara manusia dengan pencipta itu, yaitu dengan perbedaan itu karena adanya sholat gitu. Jadi yang membedakan antara orang muslim dengan yang kafir itu adalah sholatnya. Jadi kalau misalnya ada dari orang muslim yang tidak melakukan sholat atau meninggalkan, berarti itu secara tidak langsung sudah menjadi kafir. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 1, kelompok 2. Sholat itu kan tiang agama gitu. Makanya daripada itu ketika kita sudah menjalankan niat yang baik dan hati yang bersih dan kita diiringi dengan sholat yang baik juga, insya Allah itu akan nyata gitu kepada kita. Bahkan rasa kasih sayang Allah tuh akan diperlihatkan gitu kepada kita dari beberapa nikmat yang kita rasakan. Baik, terima kasih. Berikan aplaus dong untuk kelompok ini. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan paparannya, pandangannya berkaitan dengan pensyariatan ini yang dikisahkan dalam sebuah gambar. Ada orang yang hanya sekedar percaya sih, tapi dia belum melaksanakan sebuah ritual. Dengan yang tadi dipaparkan beberapa aspek yang dapat kita lihat dari orang yang berpendapat demikian. Ada yang dalam ayat Al-Quran tadi dia masuk dalam neraka Sakor, ada yang menyampaikan bahwa tadi itu tidak akan bernilai karena nilainya sholat itu adalah 1, dan juga diperkuat dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang telah disampaikan. Berikan aplaus untuk semuanya. Oke.
Ini pensyariatan kan, ya ini pensyariatan. Maka dalam hal ini yang tadi disampaikan berkaitan dengan sholat. Pada wahyu yang turun wahyu yang kedua itu sholat malam itu menjadi wajib. Jadi tidak ada sholat yang 5 waktu sebelumnya awalnya, tapi sholat malam. Ketika sudah ada sholat wajib yang 5 waktu disyariatkan, maka dalam waktu Isra Mi'raj ini salat malam hukumnya menjadi sunat, sementara salat yang 5 waktu hukumnya menjadi wajib. Jadi yang tadinya para nabi-nabi terdahulu itu biasanya salat malam yang dilakukannya, karena itu termasuk bagian salat. Ternyata awalnya salat malam itu adalah wajib sebelum adanya syariat yang 5 waktu ini. Nah teman-teman, dapat kita lihat dari pensyariatannya. Pertama dari Quran, tadi yang disampaikan, ini salah satunya saya waqimus shalah wa atuz zakah. Maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kalimat perintah terkait dengan Al-Quran pakainya fi'il amar. Kalau fi'il amar itu lalu tadulu alal wujub. Artinya kalau dilaksanakan yusabu ala fa'lihi, diberikan pahala bagi yang melaksanakannya, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan akan diberikan adab siksa bagi yang meninggalkannya. Itu kategori wajib. Nah ini aqimu, maka dirikanlah salat. Ini kalimatnya pakai fi'il amar. Ini menunjukkan perintah bahwa salat itu adalah wajib untuk dilakukan. Maka bagi yang meninggalkan tadi dapat siksa. Nah kalau tadi apa kena masalah kokum bisakor, apa yang engkau terjerumus dalam neraka sakor, tadi disampaikan karena lam naku minal musallin. Kemudian bahwa inna sholat kanat al mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya. Jadi sholat itu telah ditentukan waktunya, tidak sembarang melaksanakan ibadah sholat, tapi yang wajib, semua ada waktunya. Kemudian dalam Al-Qur'an, dalam sunnah disampaikan bunal islamu al-khamsin. Salah satunya adalah wa iqamis shalah, dan mendirikan sholat. Sholat ini adalah sebuah bangunan bagi rukun agama Islam. Jadi kalau ada sholat, bangunan itu berdiri kokoh. Kalau kita buat pondasi, di sini bata 1, bata 2, bata 3, bata 4. Ada syahadat, ada sholat, yang kedua ada yang ketiga zakat, yang keempat puasa. Bata itu ditumpuk ke atas. Kalau sholatnya diambil satu, maka bata yang atas itu akan jatuh. Artinya bahwa ketika sholat itu imaduddin, tihangnya agama, kalau ada tihangnya maka berdiri kokoh, tapi kalau diambil tihangnya maka akan rusak. Nah maka itulah yang disebut sholat ini menjadi tihangnya agama. Nah ini bunyal Islamu ala khamsin. Maka kalau semuanya yang 5 waktu rukun agama Islam, rukun Islam yang 5 waktu, yang 5 itu yang 5 itu ada, maka kokohlah agamanya itu. Maka dengan demikian dari Al-Quran menjelaskan wajib, dari As-Sunnah juga menjelaskan bahwa itu ada sebuah bangunan yang harus dilakukan, yang harus ada. Nah, maka ini di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, dan ijma semua ulama bahwa salat yang 5 waktu itu disyariatkan dan syariatnya adalah wajib. Kalau kita menjalankan syariat, kalau kita menjalankan 5 waktu, kita menjalankan syariat. Ketika kita menjalankan syariat, maka kita termasuk orang yang taat. Maka dengan demikian teman-teman semuanya, berkaitan dengan bab pensyariatannya terkait dengan ibadah sholat tadi, sholat adalah hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, berarti kita tidak melaksanakan hukum, tidak menjalankan hukum. Kalau kita tidak menjalankan hukum, melanggar hukum. Kalau melanggar hukum, celaka. Ibarat kita naik motor, ada stopan merah, mestinya berhenti. Kalau kita tidak berhenti, maka maju terus, maka bisa terjadi kecelakaan, tabrakan. Begitu juga orang berkaitan dengan ibadah sholat ini. Kalau sholat dilanggar, tidak dilakukan, sama dengan yang tadi. Apa yang akan terjadi? Celaka. Itu gambaran mudahnya. Jadi kalau tadi hanya sekedar orang melaksanakan, sudah percaya tapi tidak melaksanakan ritual, kalau disebut orang soleh, lebih soleh siapa antara dia dengan Rasul? Kan begitu. Rasul juga masih tetap menjalankan sholat. Pas saya sudah masuk makom hakikat, nggak usah sholat lagi. Nah, itu yang salah. Lebih tahu siapa dia dengan Tuhan, dengan Allah. Maka dengan demikian, kita mengetahui dari pensyariatan sholat ini wajib, maka demikian kita tidak boleh meninggalkan sholat yang 5 waktu. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan kelima ini kita akhiri dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat disampaikan, insya Allah ketemu lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.